Warga menggugat lahan flyover Jalan Pramuka Ciditiro Kemiling. Orang tua murid persoalkan syarat penerimaan murid baru harus lunas PBB. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung Sepekan. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa yang terjadi selama sepekan. Sengketa lahan pembangunan Jalan Layang Pramuka Ciditiro Kemiling akan mengawali informasi. Seorang warga mengklaim lahannya diserobot untuk pembangunan flyover, namun Pemkot membantah klaim tersebut. Selain itu, kami juga akan mengetengahkan informasi tentang persyaratan penerimaan murid baru yang mengharuskan orang tua murid menyertakan tanda lunas PBB. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini, inilah iNews Lampung Sepekan selengkapnya. Pemirsa, pekan ini sejumlah warga Kemiling mengklaim kepemilikan lahan flyover Jalan Pramuka, Jalan Ciditiro, Bandar Lampung. Warga meminta pemerintah menyelesaikan sengketa pembangunan berlanjut. Sengketa ini meliputi lahan seluas 1.900 meter persegi. Seorang warga Kemiling, Bandar Lampung mengklaim kepemilikan lahan proyek flyover Jalan Pramuka, Jalan Ciditiro seluas 1.900 meter persegi. Lahan ini warisan Gile Harun selaku pemilik Yayasan Amal Budi Suci. Ahli waris mempertanyakan penerbitan sertifikat atas nama PDAM tahun 2017. Berdasarkan akta jual beli tahun 1950, PDAM hanya memiliki lahan 600 meter. Selebihnya merupakan lahan sewa milik Gile Harun. PDAM dituding merampas lahan dengan menerbitkan sertifikat baru untuk kepentingan pembebasan lahan flyover. Pemilik lahan meminta penghentian proyek flyover sebelum sengketa lahan selesai. Sesuai dengan seluruh luas tanah ini. Luas tanah 2 silahkan bisa diselesaikan dulu apa yang menjadi hak kami. Selaku warga yang sudah punya bukti surat jual beli, situ beli bukan nemu. Ada surat jual belinya, yang jual pun masih ada. Artinya begini Pak, kan silakan membangun nih, tapi ini belum selesai. Artinya sementara dihentikan dulu. Ya dihentikan dulu, kan belum selesai dibangun gimana? Berhenti dulu Pak ya? Ya berhenti dulu sebelum selesai dengan saya. Nah, mereka tidak punya data masalah tanah ini. Nah, meminta data kita sudah kita fotokopi semua, sudah diserahkan semua. Timbullah kesepakatan tanggal 5 itu bahwa kami akan lapor kepada Sekda, kami akan gelar dengan Sekda. Setelah gelar, bapak-bapak kami undang untuk bertemu bersama di pemerintah Kota Bandar Lampung. Bahasanya saat itu. Bahasanya saat keputusan, Pak. Kesepakatan bersama ya. Kapan itu Pak? Hari Rabu tanggal 5 kemarin ya. Tahu-tahu kemarin tanggal 6 muncul surat perintah pembongkaran dari Sekda. Warga melalui kuasa hukum akan mengajukan gugatan jika kasus sengketa lahan dengan PDAM tidak diselesaikan. Kasus hukum ini bakal mengganggu kelancaran proses pembangunan flyover. Tanah 600 meter. Keinginan itikat baik sama-sama, kita meminta untuk menunda sementara sebelum ini clear gitu Pak. Kami sudah sampaikan bahwa ini sudah ada di Kapolresta, gitu loh. Sudah di Polresta Bandar Lampung, ini masih proses hukum. Jadi maksud kita itu pada prinsipnya kami mendukung pembangunan ini, tetapi kalau memang begini caranya. Sebelum sengketa meruncing, pemilik lahan bersama PDAM dan Sekda Bandar Lampung sepakat mencari solusi. Namun Sekda mengeluarkan surat pemberitahuan pengosongan lahan sengketa. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung tetap mengeksekusi lahan proyek flyover Jalan Pramuka, Jalan Ciditiro. Lahan seluas 2.000 meter persegi tersebut sempat diklaim sebagai milik seorang warga. Wali Kota Herman HN membantah klaim dengan menunjukkan keabsahan surat tanah. Pemkot Bandar Lampung mementahkan klaim kepemilikan lahan flyover oleh warga Kemiling yang mengaku sebagai ahli waris Gile Harun. Lahan seluas 2.000 meter persegi ini sah milik pemerintah dengan bukti keabsahan surat tanah. Wali Kota Herman HN menyatakan klaim kepemilikan lahan oleh warga seputar proyek flyover hanya menghambat pembangunan. Pemerintah memastikan proyek berlanjut.
Ya eksekusi, nggak ada urusannya. Yayasan itu kan siapa pengurusnya? Yang ngejual bukan pengurusnya. Ini kan nggak benar. Buat eksekusi sendiri kan katanya itu haknya pengadilan, Pak. Buat kita sendiri? Udah ada dari putusan pengadilan 2 kali. Ada di bagian hukum. Ya. Pemkot Bandar Lampung tidak mengawali proyek flyover jika pembebasan lahan belum beres. Lahan flyover telah dibayar sesuai nilai jual objek pajak. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Pemkot Bandar Lampung membantah dugaan penyerobotan lahan flyover Jalan Pramuka Jalan Ciditiro. Bantahan ini diperkuat bukti keabsahan kepemilikan tanah hingga akta jual beli dan pembayaran kepada keluarga besar Gele Harun. Serahkan kepada pemerintah kota. Pemkot Bandar Lampung menunjukkan keabsahan kepemilikan tanah flyover Jalan Pramuka seluas 2.600 meter persegi. Sebagian lahan ini sempat diklaim ahli waris Gele Harun. Wali Kota Herman HN menjelaskan pihak Gele Harun menyerahkan tanah kepada Pemkot pada tahun 1971. Tanah ini diberi ganti rugi sebesar 5 juta pada tahun 1979. Prosedur ini membuktikan pemerintah tidak pernah merampas tanah. Ini tetap milik pemerintah Kota Bandar Lampung. Ya. Ada surat-surat tadi apa yang dilihat tadi ya. Pertama perjanjian Sudibyo selaku Pempro dulu waktu itu dengan Gele Harun. Sudah jelas bahwa Gele Harun menyerahkan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 71. Pembangunan flyover Jalan Pramuka Jalan Ciditiro Bandar Lampung berlanjut tanpa halangan apapun. Jalur ini bakal mengantisipasi kemacetan di jalur lingkar luar kota. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah, MNC Media melaporkan. Masih dari Kota Bandar Lampung, pemirsa, pekan ini Pemprov Lampung membongkar lapak pedagang kaki 5 PKORY Halim. Keberadaan pedagang dianggap mengganggu kegiatan Hari Keluarga Nasional. Tak hanya diprotes pedagang, Pol PP Kota Bandar Lampung membela pedagang dengan berusaha menghentikan pembongkaran tersebut. Pemprov Lampung mengerahkan ratusan personel Pamong Praja untuk membongkar lapak pedagang kaki 5. Pedagang dianggap mengganggu penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional di lapangan PKORY Halim 15 Juli. Pembongkaran lapak ini tidak bisa diterima. Pedagang protes keras karena tidak mengganggu seperti tuduhan Pemprov Lampung. Yang di mana, Pak? Yang di 2 jalur sendiri kan membongkar itu kan wilayah kota. Sedangkan kasat Pol PP kota sudah mengizinkan kami akan dibongkar. Tiba-tiba mau dibongkar. Dibongkar semua? Iya. Oh, jadi kita protes tadi? Hah? Jadi kita protes tadi? Iya, kita protes lah. Kalau kejelasan dituduh harusnya anak katanya ada kalau terjadi ceritakan itu. Kami nggak terima lah. Kepala Badan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Cik Raden, memastikan Pemprov Lampung tidak sampai melakukan penggusuran. Lokasi pedagang masuk wilayah tatanan Kota Bandar Lampung dan berada di luar kawasan PKORY Halim. Pak Cik, tadi seperti apa sih Pak Cik persoalan Pak Cik? Ya, karena provinsi mau membongkar ini, karena ini adalah dibuat oleh masyarakat kita, ya janganlah dibongkar. Ini kan nggak ganggu daripada kegiatan daripada tamu kita. Di dalam itu jauh ya. Oke. Jadi di sini tidak ada bongkar-bongkar membongkar. Ini masuk wilayah kota, Pak? Iyalah, namanya di luar ini kan kota semua. Tapi warga saya semua. Tapi kalau masih ada penertiban besok-besoknya, kalau seumpamanya besok masih ada penertiban dari mereka provinsi, yang Pak? bertahan. Kita bertahan. Karena tidak ada SP1, SP2, SP3 mendadak. Dan ini wilayah kota ini sudah berapa banyak Bang yang ditertibkan, Bang? Di sini belum ada, kalau di sana oke lah di sana. Sini belum ada. Siapa nama kita, Bang? Erwin. Kita bertahan nanti, Bang. Bertahan. Pedagang bertahan. Ayo bertahan. Pedagang cuma mencari nafkah. Pedagang cuma mencari nafkah, bukan mencari kaya. Iya. Pedagang menuding Pemprov Lampung tidak beralasan membongkar lapak. Mereka meminta Pemprov Lampung tidak sewenang-wenang mengorbankan pedagang demi agenda Hari Keluarga Nasional. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami akan sajikan informasi lain di antaranya. SDN 1 Langkapura berlakukan syarat lunas PBB untuk daftar anak sekolah.
Terima kasih Anda masih bersama iNews Lampung Sepekan. Penerimaan peserta didik baru menuai protes. Wali murid mengeluhkan banyaknya persyaratan calon siswa SD Negeri 1 Langkapura, Kota Bandar Lampung. Pendaftar wajib melampirkan bukti lunas PBB hingga kartu keluarga asli. Persyaratan tersebut tidak sesuai ketentuan Dinas Pendidikan. Pendaftaran siswa baru SD Negeri 1 Langkapura, Bandar Lampung memberlakukan sejumlah persyaratan tidak biasa. Pendaftar wajib menyertakan bukti pelunasan PBB. Panitia pendaftaran juga menahan akta kelahiran dan kartu keluarga. Belangko pendaftaran juga masih menggunakan formulir tahun ajaran 2016-2017. Persyaratan ini mengundang keluhan wali murid. Mereka tidak bisa mendaftar sekolah alternatif jika akta kelahiran dan kartu keluarga asli ditahan. Memang sudah bayar PBB sebelumnya. Pas itu kemarin belum. Nah, baru ini. Baru ini harus bayar. Melengkapi persyaratannya. Akhirnya 2 hari kerja, Mas. Ya 2 hari kerja. 2 hari kerja ya kan. Nah, akhirnya kan menyulitkan kan. Panitia penerimaan siswa baru SDN 1 Langkapura, Nur Aini, mengakui pemberlakuan sejumlah persyaratan. Khususnya syarat lunas PBB sudah koordinasi dengan Camat Langkapura. Umur yang wajib sekolah itu 7 tahun, minimal 6 tahun. Ya. Apakah memang diwajibkan untuk harus melampirkan PBB gitu, Pak? Itu sebetulnya tidak, tapi kami mengingat karena kami ini selalu mendapat renovasi, sedangkan wilayah kami di Langkapura ini untuk pembayaran PBB di ranking terendah. Jadi kami dengan secara ini udah izin dengan camat boleh. Panitia pendaftaran siswa baru sengaja menahan akta kelahiran dan kartu keluarga supaya calon siswa tidak mendaftar ke sekolah lain. Persyaratan tersebut dikembalikan setelah pengumuman penerimaan. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung menilai SD Negeri 1 Langkapura, Bandar Lampung menyalahi aturan penerimaan siswa baru. Sekolah ini menahan akta kelahiran serta meminta pelunasan PBB. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung terkejut atas penerimaan siswa baru SD Negeri 1 Langkapura. Sekolah menahan akta kelahiran dan kartu keluarga. Pendaftar juga dimintai bukti lunas pajak bumi bangunan. Penerimaan siswa baru ini menyalahi aturan dan bertentangan dengan program wajib belajar 9 tahun. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung, Eka Apriana Novel, segera menegur Kepala SD Negeri 1 Langkapura. Kami Dinas Pendidikan tidak pernah memberikan surat edaran seperti itu. Dan kalaupun itu memang benar-benar ada, kami akan menindaklanjuti dengan memanggil kepala sekolah tersebut. Kira-kira apakah akan nanti diberikan sanksi atau teguran atau seperti apa? Yang jelas kami melihat dulu permasalahannya benar apa tidak gitu. Ketua Kelompok Kepala Sekolah Dasar Bandar Lampung, Ratna Aini, juga terkejut atas pemberlakuan syarat pendaftaran SD Negeri 1 Langkapura. Dari hasil musyawarah tidak ada lampiran lunas PBB atau penahanan akta kelahiran. Persyaratan sesuai dengan peraturan Menteri Permendikbud nomor 17 tahun 2017 ya, bahwa persyaratan mutlak anak diterima di sekolah dasar itu adalah usia 6 tahun. Jadi kalaupun itu diperlakukan di SD 1 Langkapura, itu adalah salah satu kebijakan sekolah. Nanti saya sebagai Ketua K3S akan mengingatkan pada kepala sekolah bahwa itu hal yang seperti itu tidak perlu diperlakukan di sekolah. Pendaftaran siswa baru SD Negeri 1 Langkapura menjadi sorotan, terutama syarat lunas PBB. Wali murid mempertanyakan relevansi antara pajak dengan pendidikan. Syarat ini terbilang aneh dan tidak bisa diterima. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Beralih ke topik haji, pemirsa, ratusan calon jemaah haji Lampung Utara hingga hari ini belum memperoleh visa. Jemaah diimbau bersabar karena proses visa segera selesai. Kloter haji Lampung Utara bakal berangkat pertengahan Agustus.
Sebanyak 580 calon jemaah haji Lampung Utara belum memperoleh visa haji. Panitia penyelenggara ibadah haji Lampung Utara masih menunggu proses visa oleh kantor Kementerian Agama. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan visa secara bertahap. Sejauh ini belum ada laporan jemaah gagal berangkat haji karena visa. Kepala Seksi Pemberangkatan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Lampung Utara, Herman Ali, memastikan persiapan perlengkapan dan manasik berjalan lancar. Jemaah tinggal menunggu visa Arab Saudi. Kalau untuk Lampung Utara, kloter gelombang pertama kloternya kloter 26. Untuk gelombang kedua kloter 44. Gelombang pertama tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus 2017. Gelombang kedua itu tanggal 18 Agustus 2017. Kita masih menunggu waktu pisah. Kalau pisahnya sudah keluar, baru kita nanti ya mungkin ada surat. Berarti pisah belum semua ya? Atau belum ada yang keluar? Belum ada informasi bahwa itu sudah keluar ke Lampung atau sudah di Rombongan haji Lampung Utara bakal terbagi dua. Keberangkatan melalui Bandara Raden Intan dan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 18 Agustus. Jemaah akan menempati pemondokan atau Mahtab Mas Baljin dan Mahtab Asisah. Lokasinya berjarak 3 km dari Masjidil Haram. Haryadi Haka, MNC Media, Lampung Utara. Ya pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami akan sajikan informasi lain di antaranya. Ridho Fikardo calon kuat PKS dari eksternal partai. Terima kasih Anda masih bersama iNews Lampung Sepekan. Gubernur Ridho Fikardo disebut sebagai calon gubernur terkuat hasil survei eksternal PKS Lampung. Calon petahana bersaing dengan sejumlah kandidat populer, termasuk calon internal Al-Muzammil Yusuf. PKS berharap koalisi dengan Gerindra dan Demokrat dalam pilkada mendatang. DPW PKS Lampung menyurvei sejumlah nama non-kader sebagai calon gubernur Lampung. Dikabarkan nama M. Ridho Fikardo menempati peringkat pertama, disusul Wali Kota Bandar Lampung Herman HN dan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Dari internal kader, legislator Al-Muzammil Yusuf meraih dukungan terbanyak. Dari hasil survei tersebut, dikabarkan PKS bakal merapat ke kubu petahana. Apalagi Partai Gerindra juga akan mengusung nama yang sama. Bedanya, Partai Gerindra menyodorkan kader mereka, Patimura, sebagai calon wakil gubernur. Dengan 11 kursi di DPRD Lampung, Partai Demokrat harus berkoalisi untuk mendaftarkan calon gubernur. Parpol pengusung harus memiliki dukungan 20% atau 17 kursi di DPRD. Di DPRD Lampung, Partai Gerindra memiliki 10 kursi dan PKS 8 kursi. Namun, Wakil Ketua DPW PKS Lampung, Ahmadi Sumaryanto, membantah kabar tersebut. DPW PKS Lampung masih menunggu keputusan dari DPP PKS tentang calon gubernur Lampung dari 3 nama yang diusulkan. Ketiganya adalah M. Ridho Fikardo, Herman HN, dan Mustafa. PKS juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk partai lain berkoalisi. PKS telah menjalin komunikasi dengan semua partai, termasuk Gerindra, Demokrat, dan PAN. Pilgub sekarang kita sudah menyerahkan hasil komunikasi kita di Lampung ke DPP. Nah, kita tinggal nunggu dari DPP diundang. Jadi nanti kan DPP akan mengundang kami. Kita sudah laporkan semua nih. Kita laporkan, kita sudah komunikasi Pak Ridho dan Pak Mustafa dan Herman HN dengan Aljir, dengan yang lain-lain kita semua kita laporkan. Pak Arina kita akan laporkan. Nanti DPP yang akan melihat. DPW PKS Lampung akan mendeklarasikan bakal calon gubernur yang akan diusung setelah rekomendasi dari DPP turun. Diperkirakan rekomendasi akan turun pada akhir Juli. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN dan Bupati Lampung Tengah Mustafa diperhitungkan sebagai penantang terkuat petahana. Pengamat politik Unila Dedi Hermawan menilai popularitas kedua kandidat makin tinggi. Peluang menang makin terbuka jika mampu memanfaatkan kelemahan calon petahana Ridho Fikardo.
Bupati Lampung Tengah di Mustafa, kemudian ada juga dari Wali Kota Bandar Lampung, Pak Herman HN. Itu saya pikir dua kandidat yang cukup potensial untuk bersaing secara signifikan dalam Pilkada 2018 itu. Kenapa seperti itu? Karena memang dari pergerakan di masyarakatnya, kalau kayak Mustafa kan sudah cukup publikasinya ya, membangun popularitasnya sudah tersebar ya, berbagai informasi tentang dirinya. Kemudian juga saya perhatikan relawan-relawan sosialnya juga mulai dibentuk gitu kan. Kemudian juga sudah bergerak juga sepertinya ke beberapa daerah. Kemudian kayak Herman HN, dia kan calon yang kalah pada periode yang lalu, dan saya pikir basisnya itu ada ya. Basisnya ada. Kemudian dari sisi pembeda dengan calon-calon yang lain, terutama dengan incumbent, memang cukup potensial juga dia untuk bisa mengalahkan incumbent pada Pilkada 2018 itu. Nah, saya pikir dua nama itu yang cukup signifikan untuk bisa menjadi penantang serius ya terhadap incumbent, yang memang pada periode kepemimpinan incumbent ini memang tidak ada sesuatu yang secara signifikan progres kemajuan di Provinsi Lampung. Nah, ini menjadi titik lemah. Lampung Timur menggelar Festival Petik Lada di Perbukitan Gerem, Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga 3. Festival ini mempromosikan petik lada sebagai agenda wisata unggulan. Kegiatan ini coba membangkitkan produksi kejayaan lada hitam selama berabad-abad. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung sepekan hari ini. Saya Verlis Yandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa. Pemkab Lampung Timur menggelar festival di kawasan perkebunan lada terbesar Perbukitan Gerem. Lokasi ini merupakan sentra produksi lada hitam sejak berabad silam. Budidaya lada sempat terhenti karena harga anjlok dan hasil panen tidak maksimal. Petani mengganti lada dengan palawija dan sayuran. Pemkab Lampung Timur menggalakkan peremajaan dan revitalisasi tanaman lada sejak awal tahun 2016. Tanaman rempah ini mulai panen. Petik lada bukan sekedar proses budidaya. Pemerintah mengemasnya jadi agenda wisata unggulan. Bupati Lampung Timur menyatakan festival petik lada menjadi agenda wisata sekaligus ekonomi. Pemerintah berharap lada hitam kembali meraih kejayaan. Lada hitam merupakan rempah-rempah unggulan Lampung selama berabad-abad. Ada alasan kenapa kita adakan festival itu, dan hari ini temanya adalah petik lada. Hari ini ada festival panen lada, di mana lada Lampung Timur kita sudah tahu bahwa terbaik se-Asia Tenggara, dan kita perlu rayakan kejayaannya, kita perlu kembalikan kejayaannya agar Lampung Timur menjadi sentra lada lagi, dan insya Allah ke depan termasuk hal-hal yang secara teknis membuat terpuruk dan sebagainya, dari mulai teknis penanaman, kemudian hama dan sebagainya, kita carikan solusi dan supaya petani-petani lada bisa kembali dapat panen yang terbaik dan jaya kembali. Festival Petik Lada masuk kalender wisata unggulan Lampung Timur. Agenda ini meningkatkan kunjungan wisatawan. Pengembangan wisata dapat memperbaiki citra daerah sebagai destinasi wisata aman dan nyaman. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur.